Halo semua, ya pada video kali ini merupakan video yang cakupan masih dalam Udu, di mana kami akan secara bersama-sama melakukan demonstrasi secara langsung terkait dengan bagaimana implementasi pada modul accounting pada Udu. Seperti saya katakan sebelumnya bahwa di sini saya tidak sendiri dan hari ini juga saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya untuk mendemonstrasikan bagian daripada modul ini. Nah, nantinya pada saat mereka memasuki bagian mereka ataupun role mereka, maka mereka akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Jadi di sini seperti saya katakan sebelumnya bahwa kami akan melakukan demonstrasi terkait dengan modul accounting pada Udu, ya di mana modul accounting ini berkaitan dengan proses akhir dari dalam proses bisnis ya. Jadi ini sebuah pembayaran begitu, entah itu pemasukan ataupun pengeluaran. Nah, untuk skenario dari modul accounting pada Udu di sini yang pertama adalah terkait dengan perusahaan ya, perusahaan yang tempat kita akan melakukan accounting di sini adalah PT Amnetis, yang dimana ini sama lagi seperti kasus pada modul inventory ataupun video terakhir pada manufaktur yang berdiri pada tahun 2020, dan ya perusahaan ini bergerak pada bidang penjualan furniture dan juga aksesoris rumah tangga. Nah, untuk selengkapnya ini merupakan profil perusahaan dari PT Amnetis yang ada nama, alamat, dan lain sebagainya. Perbedaan dari kasus yang sebelumnya yakni pada modul manufaktur itu adalah di bagian rekening, yang dimana kalau tidak salah rekeningnya itu menggunakan Bank Sambut Indonesia atau BSI, tapi di sini untuk rekening banknya bisa menggunakan BNP Paribas dan nomor akun yang ada seperti di slide di bawah ini. Tetapi untuk skenario daripada kami ini cukup spesial. Kenapa? Karena di sini ya kami akan melakukan proses 2 kali pembelian terhadap suatu barang ya dengan vendor itu adalah Gemini Furniture. Di mana untuk peran accounting di sini itu adalah proses pembuatan bill, bukan pembuatan CDC tepatnya, tapi ke arah untuk memvalidasi vendor bill begitu. Nah, uniknya lagi adalah biasanya kalau seseorang itu membeli suatu produk biasanya dibayar secara lunas. Tetapi untuk pada kasus ini kami mendapat bagian untuk menerapkan bagaimana proses cicil ya sebanyak 2 kali dalam model accounting ini. Cicilan yang pertama itu adalah setengah harga dan berikutnya lagi cicilan kedua berarti setengah harga selanjutnya. Seperti yang katakan sebelumnya bahwa ini merupakan transaksi antara kita sebagai pihak accounting dan juga dengan pihak vendor. Jadi secara otomatis itu adalah proses untuk pengeluaran modal ya, lebih begitu. Jadi langsung saja ya kita akan melihat secara bersama-sama siapa saja yang akan terlibat dalam proses bisnis pada modul accounting di sini. Begitu. Jadi yang pertama untuk skenario di sini itu ada staff IT yang dimana nanti mereka akan bertugas untuk mengatur user dan juga melakukan pembuatan sekaligus konfigurasi produk. Yang kedua ada manager purchase yang dimana mereka akan membuat RFP dan juga memvalidasi RFP tersebut menjadi PO, serta di sini ada lagi yang unik yang saya akan terangkan di bagian staff IT. Lalu berikutnya adalah AP staff atau akun payable staff yang dimana nanti mereka akan memproses ataupun memeriksa vendor bill yang masuk dari manager purchase, dan berikutnya lagi masih ada cash reconciliation yang dimana tugas mereka itu hanyalah untuk melakukan rekonsiliasi berdasarkan vendor bill yang telah dilakukan oleh AP staff begitu. Dan terakhir ada manager atau chief accountant yang dimana nanti mereka akan membacakan 2 jenis laporan, yakni ada general ledger dan juga trial balance. Siapa saja nama-nama user yang akan terlibat dalam kasus ini ya, jadi ini dia data nama dan sebagainya yang akan terlibat dalam modul accounting di sini beserta tugas mereka akan yang seperti saya katakan sebelumnya. Jadi langsung saja kita masuk ke bagian pertama yakni staff ID atau administrator. Jadi ini adalah profil dari staff ID di mana yang memegang bagi staff ID itu adalah saya sendiri, Herian Segalukai dengan NIC 062, dan di sini tugas saya itu hanyalah untuk membuat produk serta melakukan konfigurasi produk. Yang kedua itu adalah terkait dengan security matrix ya. Jadi ini merupakan ringkasan dari security matrix yang nanti saya akan perlihatkan lagi untuk selengkapnya. Tapi yang jelas untuk peran-perannya itu ada saya sebagai administrator, jadinya saya memiliki akses penuh terhadap semua modul yang ada pada Udu. Lalu untuk Renu di sini berperan sebagai AP staff ya yang akan di sini namanya di accounting billing dan sebagainya. Nanti saya akan terangkan lagi selengkapnya di spreadsheet yang telah kami buat. Untuk data produknya ya di sini kami merancang produk kami sendiri. Di sini sudah lengkap dengan data produk beserta harga dan
bisa diabaikan ataupun nanti sifatnya bisa opsional tergantung dari kebutuhan perangkat masing-masing gitu. Jadi langsung saja ya kita masuk ke konfigurasi terkait dengan security matrix yang akan saya jabarkan melalui Excel sekaligus konfigurasinya yang nanti saya langsung tunjukkan pada ya. Jadi yang pertama ini adalah terkait dengan data security matrix ya yang saya telah atur pada nah ini merupakan ringkasannya, tapi untuk detailnya itu adalah seperti yang di bagian sini ya. Jadi seperti saya katakan sebelumnya bahwa saya pribadi memegang peran sebagai staff IT di mana saya memiliki kekuasaan penuh terhadap semua modul yang ada pada Utuh. Lalu yang kedua Renu di sini dia berperan sebagai accounting, accounting payable staff yang dimana nanti dia akan mengurus yang namanya itu vendor bill. Dan di sini juga mungkin saya tambahkan sedikit dia menjadi user kenapa untuk melihat kembali vendor bill yang telah dimasukkan sebelumnya oleh pihak manager purchase begitu, yakni ada si Christian. Ya, jadi Christian di sini untuk sebenarnya dia berperan sebagai di purchase itu seharusnya administrator, tetapi untuk di settingan khusus Udu pada kelompok kami itu hanya ada di bagian user saja. Tetapi ini tidak masalah karena dia nanti juga bisa melakukan confirm audit terhadap RFQ yang telah dikerjakan. Lalu berikutnya ada Rahayu. Rahayu di sini berperan sebagai akuntan yang dimana nanti dia akan mengurus rekonsiliasi bank sebanyak 2 kali. Dan terakhir ada Nida. Di sini dia mendapatkan peran yang cukup tertinggi yang dimana kalau di accounting itu paling tertinggi namanya advisor, di bawahnya itu masih ada shift akuntan begitu kurang lebih. Nah kalau untuk shift Nida ini hanya membaca di laporan, ada 2 jenis laporan, general ledger dan juga trial balance begitu. Nah untuk data produknya saya akan perlihatkan lagi sekali yang kami akan konfigurasi di buku. Jadi ini ada 2 produk yang telah saya buat dan sesuaikan juga dengan harganya. Nanti untuk vendor ini bisa diabaikan dan terus ini sifatnya optional, jadi rekan-rekan bisa atur ataupun tidak. Langsung saja saya akan tunjukkan dulu konfigurasi di bagian user untuk di security matrix. Jadi di sini saya sudah login pada dengan akun saya pribadi. Lalu berikut di sini saya juga ingin langsung saja menunjukkan usernya. Di sini misalkan user dengan nama saya ini. Ya, jadi saya klik dulu nama saya dan nanti untuk konfigurasinya rekan-rekan bisa cocokkan di bagian semuanya ini dengan skenario yang telah dibuatnya. Dimana kalau misalkan staff IT logikanya adalah mereka bisa mengakses semua modul yang ada. Jadi mereka dapat role yang paling tertinggi dalam masing-masing modul. Nah, contoh lain lagi misalkan saya akan mencontohkan pada Rahayu. Ya, Rahayu di sini berperan sebagai akuntan ya. Jadi di sini Rahayu ataupun ya bank reconciliation gitu kan. Jadi di sini Rahayu dapat di bagian accounting dia dapat peran yang cukup tinggi yakni sebagai akuntan. Dan untuk inventory karena di sini bisa berarti ada kesalahan konfigurasi jadi bisa saja langsung dinonaktifkan begitu. Dan nanti kalau misalkan rekan-rekan mau ubah lagi aksesnya, misalkan kita menginginkan Rahayu agar dia bisa mengakses purchase seperti yang tadi, maka rekan-rekan bisa atur saja dia menjadi user dari purchase kalau untuk pada Udu di sini. Nah kalau misalkan iseng-iseng untuk dia mengakses manufaktur bisa juga langsung pilih yang di manufaktur dan disesuaikan juga dengan kebutuhan masing-masing begitu kurang lebih. Dan untuk seterusnya sama saja dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dan juga tergantung dari tanggung jawab berdasarkan job desk yang telah diberikan. Berikutnya yang kedua adalah konfigurasi terkait dengan produk ya. Jadi untuk membuat produk langkah simpel saja. Jadi rekan-rekan bisa ke modul purchase, sales, inventory atau tidak manufaktur. Misalkan di sini saya pilih yang inventory. Lalu di sini mereka sama-sama memiliki side menu yang namanya itu produk ya. Jadi silahkan diklik side menu tersebut dan kita akan pilih yang products. Kemudian jika sudah dibuka ya maka rekan-rekan dapat klik view untuk membuat produk baru. Silakan lengkapi data yang diperlukan dan berdasarkan rancangan skenario telah rekan-rekan buat ya. Ada data nama, ada cost, sale price, internal transfer dan juga inventory. Sekarang kita kembali dulu ke tadi. Itu dia tadi mengenai staff IT ya. Berdasarkan tadi juga kita telah diperlihatkan bagaimana konfigurasi terkait dengan user dan juga produksinya. Nah sekarang lanjut saja kita akan masuk ke proses inti dari modul accounting atau skenario pada accounting di sini, yakni pembuatan vendor bill ya. Dimana untuk pembuatan vendor bill ini akan berawal dari pengajuan RFQ hingga pembuatan PO di dalamnya. Jadi langsung saja kepada yang
perkenalkan, nama saya Christian Sudungan Purba, CP042. Di sini saya sebagai manajer purchase. Di sini saya sebagai manajer purchase, yaitu untuk create RFQ, validate RFQ, PO, dan receipt produk. Nah, di sini saya akan melakukan vendor, dari vendor order deadline hingga ke produknya. Order di sini ada RFQ-PO, Family Furniture, itu nama vendornya, dan di sini nanti kita akan melakukan simulasinya. Kita langsung saja di sini, saya langsung ke bagian CTS, lalu kita ke new, ke bagian vendornya. Di sini tadi vendornya Gemini Furniture. Di sini kita bikin Gemini Furniture, kemudian order deadline-nya iuran date. Order deadline-nya di sini tanggal sekarang, arrival ini next month, berarti tanggal. Di sini sudah terisi semua, langsung ke produknya. Lalu kita add produk. Produknya tadi ada fiber dash, white TV-nya 5, tambah lagi add produknya fiber chair. Oke, di sini udah. Lalu kita ke confirm order, kemudian kita ke produk, lalu ke quantities, lalu kita validate, lalu kita kembali ke purchase, lalu pilih yang paling atas, lalu kita create bill, lalu kita print this order, lalu ke vendor bill-nya, lalu ini di print invoice. Oke, langsung kita ke bagian discuss, kemudian kita kirim pesan kepada Renu untuk diperiksa vendor bill-nya. Sekian dari bagian saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Itu Bu ya, tadi proses pembuatan RFQ dan juga memvalidasi RFQ menjadi PO oleh manajer purchase. Nah, selain itu juga seperti yang kita lihat bahwa manajer purchase itu juga melakukan penerimaan produk. Nah, kenapa di sini staff IT harus mengubah aksesnya menjadi user dari inventory, yaitu karena untuk membuat vendor bill maka produk tersebut harus diterima terlebih dahulu, baru kita akan lanjut ke proses pembuatan vendor bill-nya. Tapi untuk kasus ini vendor bill-nya masih dalam berupa draft ya, dan vendor ini perlu dilakukan validasi lagi oleh pihak account payable staff, yang kalau misalkan dalam produk itu namanya billing nama rule access-nya. Nah, jadi langsung saja kepada pihak AP staff atau account payable staff untuk langsung mendemonstrasikan bagiannya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Renu Hasanan sebagai akun payable staff. Di sini tugas saya yaitu mengecek vendor bill dan create payment with register payment. Untuk simulasinya, saya akan mencoba proses. Pertama-tama saya akan cek pada bagian discuss. Di sini ada chat dari Purba untuk memeriksa vendor bill sebagai berikut, dan untuk itu saya akan download dua dokumen tersebut dahulu. Setelah kita selesai download, saya akan buka dua dokumen tersebut dan saya berikan balasan kepada Purba. Nah, setelah itu saya buka pada bagian accounting, lalu pada bagian vendor list bill. Nah, di sini saya pilih yang pada bagian paling atas. Di sini ada draft bill yang telah sesuai yang dikirimkan dari Purba tadi, dan itu saya akan cek terlebih dahulu mengenai produk-produk apakah sesuai dengan yang dikirimkan. Apabila sudah selesai, di sini tugas saya masukkan pada bagian due date untuk tanggalnya hari ini, lalu untuk due date-nya yaitu saya berikan jangka 30 hari, yaitu
bagian confirm, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu register payment. Itu kita bisa klik pada bagian register payment. Dan untuk register payment ini jurnal pembayarannya yaitu menggunakan cash. Lalu untuk amount-nya, karena ini dengan metode 2 pembayaran, yaitu saya berikan setengah harga. Setelah itu kita klik create payment. Di sini sudah tertuliskan partial, berarti pembayaran sudah dibayarkan setengah. Setelah itu saya klik pada bagian print invoice. Setelah print tersebut, saya masuk ke program Diska untuk mengirimkan pesan ke Rahayu dengan pesan halo Rahayu. Setelah itu kita klik send. Mungkin itu saja dari akun payable dilanjutkan oleh teman saya. Itu dia proses pemeriksaan vendor bill oleh AP staff atau akun payable staff, dan di mana mereka di sini juga akan melakukan pembayaran secara parsial. Jadi untuk di skenario pembayaran pertama dilakukan setengah dan berikutnya lagi setengahnya juga. Begitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahapan rekonsiliasi atau reconciliation, yang dimana ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Heri. Halo teman-teman, saya Rahayu Anggreni dengan NIC CP097. Kali ini saya berperan sebagai akuntan, di mana mempunyai job desk untuk kredit cash statement dan juga rekonsiliasi bank statement. Mungkin bisa langsung ke prakteknya. Nah, di sini sebelumnya saya telah join sebagai akuntan dengan user yang telah dibuat oleh staff IT. Kemudian di sini bisa dilihat terdapat pesan dari Reno untuk merekonsil dokumen tersebut. Di sini bisa di-download terlebih dahulu untuk dokumennya. Nah, di sini terdapat dokumen vendor bill dengan nomor 29 dengan produk yang tertera seperti ini, dan untuk pembayarannya yaitu sebesar Rp937.500. Nah, untuk merekonsilnya bisa ke home menu, kemudian ke accounting. Nah, di sini sudah muncul untuk dashboardnya. Kemudian bisa ke cash dan kita klik yang transaction. Nah, di sini bisa membuat cash statement baru dengan klik sheet. Nah, untuk date-nya biarkan saja seperti ini. Untuk labelnya yaitu sesuai dengan dokumen yang sudah diberikan oleh Reno, yaitu dia 2003-04-0029. Nah, untuk partnernya bisa diisi vendornya yaitu Gemini. Untuk amount-nya yaitu sebesar yang telah dibuat oleh Reno, yaitu 6 juta. Nah, di sini bisa dikasih minus karena di sini kita membayar kepada vendor, jadi akan mengeluarkan uangnya. Bisa diisi juga untuk bagian amount currency-nya. Nah, untuk foreign currency-nya bisa diisi IDR. Nah, jika sudah bisa di-save. Nah, di sini sudah tertera untuk cash statement yang barusan telah saya buat. Kemudian bisa di-klik. Nah, di sini bisa dihapus untuk bagian yang tidak diperlukan. Kemudian bisa pindah ke reconcile dan kita pilih yang ini, yang PCSH1. Nah, di sini untuk jurnalnya yaitu ada cash dan ada outstanding payment. Kemudian jika sudah sesuai dengan transaksi tersebut bisa diklik validate. Nah, maka di sini statusnya akan berubah menjadi reconcile. Dan jika sudah bisa di SS dan bisa selanjutnya mengkonfirmasi kepada Reno terkait transaksi selanjutnya. Nah, di sini sudah saya kirimkan pesan, kemudian saya kembalikan ke Reno untuk melakukan transaksi selanjutnya. Baik, itu dia tadi
proses rekonsiliasi terhadap partial transfer yang sudah dilakukan oleh akuntan atau case reconciliation. Nah, di mana mereka sudah melakukan rekonsiliasi berdasarkan nomor vendor bill yang telah dikirimkan oleh pihak Apistaf. Nah, sekarang adalah pihak Apistaf ceritanya sudah menerima transaksi lagi dari pihak vendor yang dimana mereka sudah membayarkan setengah dari yang transaksi sebelumnya, tetapi dengan tanggal yang berbeda. Nah, jadi langsung saja untuk Apistaf silakan mendemonstrasikan bagiannya. Oke, di sini saya akan lihat pada chat dari Rahayu. Di sini sudah ada chat bahwa dokumen tersebut sudah direkonsiliasi dan untuk cek siklus transaksi selanjutnya. Dan untuk itu saya balas terlebih dahulu. Dan untuk mengecekkannya, saya akan masuk pada bagian accounting, masuk pada bagian vendor bill. Saya masuk pada bagian partial paid, dan di sini saya memberikan pembayaran pelunasan terkait kekurangan dari tersebut. Kita create payment, statusnya ini sudah menjadi in payment. Setelah itu saya print pada bagian invoice-nya. Setelah kita print, kita masuk lagi pada bagian discuss. Di sini saya akan mengabari Rahayu bahwa ada transaksi lagi terkait pembayaran sebelumnya. Nah, setelah itu saya klik save dan lanjut lagi pada bagian teman saya. Itu dia proses pembayaran vendor bill yang kedua. Kita lihat bahwa status ketika kita sudah melakukan vendor bill itu bukan langsung statusnya menjadi paid, malahan langsung in payment. Nah, untuk mengubah status tersebut biar menjadi paid harus dilakukan rekonsiliasi kembali ya. Nah, jadi langsung saja untuk bagian ini akan langsung didemonstrasikan oleh rekan saya. Jadi kepada bertugas dipersilakan. Nah, di sini saya akan melanjutkan job desk saya untuk merekonsil. Di sini terdapat pesan dari Reno bahwa vendor Gemini tersebut melakukan pembayaran kedua dan bisa di-download dulu untuk dokumennya. Nah, di sini untuk nomor vendor dulunya yaitu sama, yaitu 29. Nah, di sini tertera untuk paid on-nya sebesar setengahnya atau sisanya dari pembayaran sebelumnya. Nah, untuk merekonsil tahapannya sama, yaitu ke modul accounting. Kemudian di sini karena pembayarannya cash, bisa di search cash dan bisa diklik untuk yang transaksi. Kemudian membuat cash statement baru. Nah, untuk labelnya yaitu untuk partnernya Gemini. Nah, untuk amount-nya yaitu sebesar sisa dari pembayaran sebelumnya yaitu 6.937.500. Di sini untuk koma-komanya dihapusin. Nah, tidak lupa yaitu untuk menambahkan tanda minus. Kemudian bisa diisikan di bagian amount in currency. Nah, untuk currency-nya bisa di PDF dan bisa di save. Kemudian bisa diklik untuk cash statement yang barusan dibuat. Nah, di sini bisa dihapus. Kemudian bisa pergi ke reconcile dan dipilih yang PCSH1. Nah, di sini untuk jurnalnya masih sama seperti yang reconcile pertama, yaitu cash dan outstanding payment. Kemudian bisa diklik validate. Nah, di sini telah statusnya berubah menjadi reconcile dan job desk saya di sini sudah selesai, dan saya akan mengkonfirmasi kepada bagian Apistaf
untuk mengecek dokumen vendor bill tersebut. Nah, di sini saya sudah melakukan fill kedua dan bisa dicek untuk status pada dokumen vendor bill. Dan saya kembalikan ke Reni. Terima kasih. Itu dia tadi proses rekonsiliasi yang kedua, yakni proses pembayaran untuk seluruh pembayaran yang ada pada vendor bill. Nah, sekarang untuk memeriksa status apakah sudah berubah yang sebelumnya payment menjadi paid, jadi langsung saja kepada pihak Apestaff untuk memperlihatkan perubahan dari status tersebut. Jadi kepada Apestaff yang bertugas dipersilakan. Baik, untuk memeriksa status pembayarannya, saya akan buka dulu chat dari Rahayu. Nah, di sini Rahayu sudah melakukan rekonsiliasi kedua pada dokumennya, dan untuk itu saya akan cek pada bagian vendor bill. Nah, pada status ini payment statusnya yang semula yaitu in payment menjadi paid, dan kita bisa klik untuk lebih jelasnya. Nah, berikut merupakan bukti bahwa vendor billingnya sudah berstatus paid. Mungkin itu saja tugas dari Apestaff yang telah selesai. Tugas selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, itu dia tadi proses pemeriksaan perubahan status yang sebelumnya payment menjadi paid oleh pihak Apestaff berdasarkan vendor bill sebelumnya. Nah, sekarang sebagai akhir dari proses skenario pada modul accounting di sini akan dibacakan laporan transaksi secara keseluruhan pada general ledger dan juga trial balance. Jadi kepada yang bertugas dipersilakan. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nida Fadila dengan CP091. Di sini saya bertugas sebagai manajer yang dimana untuk read general ledger dan trial balance records. Oke, untuk general ledger sendiri di dalam Odoo adalah sebuah buku besar yang berisi catatan transaksi keuangan untuk semua akun yang terdaftar dalam sistem Odoo. Sedangkan trial balance adalah laporan yang menampilkan daftar semua akun dan saldo yang terdapat dalam buku besar atau general ledger suatu perusahaan pada akhir periode akuntansi tertentu. Oke, langsung saja di sini saya akan mempraktekannya. Kita langsung saja masuk ke menu accounting, lalu memilih bagian accounting. Di sini memilih bagian general ledger. Berikut adalah tampilannya, yang dimana kita bisa langsung pilih saja. Jika sudah diklik bisa kita lihat ya. Oke, di sini kita sudah dapat mencari dengan nomor billnya 2023-04-0029, yang dimana di sini kita bisa mencari yang bagian cash ya. Lalu kita bisa cari ke bawah. Wah, berikut adalah untuk nomor bill 2023-04-0029 dengan PCSH 1/2023-002 dengan entry labelnya yaitu vendor payment 6 juta sekian dengan gimmick butter. Lalu di sini ada debitnya 00 dan kreditnya 6 juta sekian, serta hasilnya atau balance yaitu minus 14 sekian. Oke, selanjutnya di sini jika general ledger-nya sudah, maka kita akan membuat trial balance, mengecek ke trial balance-nya, yang dimana kita akan reporting lagi, lalu memilih trial balance. Oke, tampilannya adalah sebagai berikut. Di sini kita bisa langsung print saja. Oke, jika sudah di print, maka kita dapat mengeceknya. Nah, berikut adalah tampilannya untuk di trial balance, yang dimana di sini untuk pokoknya kita pakai yang outstanding payments. Debitnya yaitu 56 sekian dan kreditnya 63, serta untuk hasilnya menjadi minus 7 juta sekian. Oke, sekian
Sekian, saya kembalikan ke moderator. Oke, itu dia tadi merupakan proses bisnis yang ada pada modul accounting, yakni salah satunya adalah proses pembuatan vendor bill oleh pihak purchase. Nah, seperti kita lihat bahwa tadi ini berawal dari pembuatan ERP hingga KW tersebut menjadi PO. PO kita terima dulu butuhnya, baru kita proses untuk billnya. Nah, untuk proses bill di sini ada 2 kali pembayaran. Ya, pertama pembayaran setengah dan berikutnya dilanjutkan lagi dengan setengahnya. Nah, setiap pembayaran telah dilakukan perlu dilakukannya rekonsiliasi terlebih dahulu oleh pihak bank cash reconciliation kalau tidak salah. Nah, jadi mereka konsiliasi dulu yang pertama, kemudian menghubungi pihak Apristat untuk melanjutkan rekonsiliasi yang berikutnya pada vendor bill yang sama. Nah, terakhir sebagai penutup pembacaan laporan yang telah dilakukan oleh rekan saya berdasarkan nomor bill yang salah satunya adalah berdasarkan transaksi yang sebelumnya, di mana di situ ada kredit, debit, dan juga untuk balance-nya ya. Dan kebanyakan walaupun di general ledger dan juga trial balance itu sama-sama balance-nya itu minus ya, baik itu di tipe transaksi outstanding payment dan juga untuk tipe cash begitu kalau tidak salah. Nah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhirnya, dan nanti kita akan berjumpa lagi pada video-video selanjutnya.